Raksasa hiburan Walt Disney Company kembali melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap ratusan karyawannya. Langkah efisiensi gelombang ketiga tahun ini menyasar divisi studio film, jaringan televisi hingga saluran olahraga ESPN. Raksasa hiburan Disney kembali memangkas ratusan pekerja di berbagai unit usahanya demi merampingkan struktur organisasi. Kebijakan efisiensi ini menyasar divisi Disney Entertainment Television, ESPN, serta studio film. Pemangkasan ini tercatat sebagai gelombang PHK massal ketiga yang dilancarkan perusahaan sepanjang tahun 2026. Sebelumnya pada April lalu Disney telah mengeliminasi sekitar 1.000 posisi di berbagai departemen korporat. Pengurangan pekerja di studio film animasi Pixar mencapai sekitar 10% dari total 1.100 karyawan. Kebijakan PHK ini memicu keprihatinan lantaran Pixar justru baru saja mencatatkan lonjakan pendapatan box office global. Film Toy Story 5 yang dirilis bulan lalu terbukti sukses meraup pendapatan fantastis melampaui 957 juta dolar Amerika Serikat. Di samping Pixar, lini National Geographic juga menjadi merek yang paling terdampak dengan pemangkasan sekitar 100 pekerja di grup televisi. Selain itu, pemangkasan tenaga kerja di saluran olahraga ESPN terkait erat dengan integrasi aset bersama jaringan MVL Network. Secara global, Disney mencatat total sekitar 231.000 karyawan dengan 172.000 diantaranya berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan terus melakukan penataan ulang struktur bisnis guna menekan pengeluaran operasional secara menyeluruh. Gelombang perombakan internal ini diprediksi masih akan berlanjut seiring dinamika industri hiburan global. Berbagai sumber, IDX Channel. Raksasa perlengkapan olahraga Nike berencana menghentikan kerjasama dengan ribuan distributor online di China mulai Januari 2027. Langkah efisiensi ini diambil untuk merapikan ekosistem pasar digital yang semrawut sekaligus merebut kembali pertumbuhan bisnis di kawasan tersebut. Raksasa perlengkapan olahraga Nike berencana menghentikan kerjasama dengan ribuan distributor online di China mulai Januari 2027. Nike bakal fokus menjajakan produk pada situs resmi, aplikasi, serta toko flagship di Tmall, JD.com, dan Douyin. Wakil Presiden Nike Greater China, Katie Spark, menyatakan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengalaman berbelanja serta mengembalikan kendali harga produk di pasar digital. Penjualan produk Nike di kawasan China dilaporkan telah menyusut hingga 30% dalam 5 tahun terakhir. Kebijakan pemangkasan mitra distribusi ini memicu kekhawatiran analis akan penurunan pendapatan serta margin keuntungan yang kian tajam. Strategi serupa yang pernah diterapkan di Amerika Utara terbukti membuka celah bagi para pesaing untuk merebut pangsa pasar retail. Adapun mitra distributor terbesar Nike di China daratan yakni Topsport menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan baru ini. CEO Topsport Yu Wu mengatakan penyesuaian strategi ini bakal memberikan tekanan bisnis jangka pendek bagi para pelaku retail. Namun dalam jangka panjang pembenahan kanal ini diyakini mampu menciptakan ekosistem retail yang lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pendapatan dana saldo anggaran lebih di himpunan bank milik negara memperkuat likuiditas perbankan. Menkyu mengatakan kondisi likuiditas saat ini telah membaik seiring sinergi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan penempatan dana saldo anggaran lebih di himpunan bank milik negara memperkuat likuiditas perbankan melalui koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia. Ia mengatakan kondisi likuiditas saat ini telah membaik seiring sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dengan BI untuk memastikan kondisi likuiditas tetap terjaga. Menurutnya koordinasi kedua lembaga semakin kuat dengan keterlibatan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung
yang juga merupakan mantan Deputi Gubernur BI dalam setiap rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi kami dengan Bank Sentral berkoordinasi amat erat untuk masalah likuiditas. Kalau saya ngomongkan beberapa minggu yang lalu, Ibu Destri kan ngomongnya kemarin, sudah membaik, ya sudah membaik kalau sekarang sih. Tapi kita komunikasi terus dengan Bank Sentral, jadi sinerginya amat bagus. Bahkan saya impor tuh, Deputi Gubernur Bank Sentral jadi wamen saya nih. Saya ekspor wamen saya jadi Deputi Gubernur sana. Itu jadi untuk mengikatkan, mempererat koordinasi antara kami dengan Bank Sentral. Setiap RDG sekarang Pak Yuda berangkat ke sana. Jadi nggak ada miss yang terlalu besar. Menanggapi kekhawatiran bahwa dana SAL di Himbara lebih banyak disalurkan ke surat berharga negara atau SBN, Purbaya menilai BI telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan likuiditas dengan baik. Ia mengatakan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11,5% menjadi indikator bahwa kebijakan likuiditas berjalan efektif dan tetap mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor real. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX. Ya, anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, memberikan catatan kritis kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait pengelolaan dana saldo anggaran lebih pemerintah yang ditempatkan pada jajaran bank himpunan milik negara. Haris mengingatkan agar kebijakan penempatan maupun penarikan dana kas negara tersebut dilakukan lewat kalkulasi yang matang serta bertahap. Langkah penataan yang terukur dinilai sangat penting agar tidak memicu gejolak kenaikan suku bunga di pasar keuangan domestik. Haris menambahkan ketika pemerintah menyuntikkan dana SAL perdana sebesar 200 triliun pada September 2025 silam, target utama kebijakan tersebut memang difokuskan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi likuiditas perbankan sebenarnya masih sangat memadai sehingga guyuran likuiditas tambahan dari pemerintah belum mendesak dilakukan. Haris menyayangkan inkonsistensi kebijakan fiskal yang dinilai berubah-ubah secara berulang. Hal tersebut dinilai memicu draft ketidakpastian baru bagi para pelaku pasar keuangan. Teman-teman dari Himbara, ketika kami mengadakan pertemuan dengan Himbara, pada saat itu kondisi likuiditas ample. Jadi tidak ada kekurangan likuiditas yang ada di pasar. Ya, ketika dorongan pertama sebesar 200 triliun. Kemudian setelah didorong 200 triliun, ditarik lagi, didorong lagi, ditarik lagi, dan didorong lagi, dan rencana di bulan Juni kemarin, ada rencana kemudian akan ditarik secara sekonyong-konyong dengan batas waktu hanya 1 bulan, dan dilakukan serentak di semua bank Himbara, tentu ini akan menimbulkan kekeringan. Ini menyebabkan pasar uang antar bank bunganya melejit, mendekati 9. Ya, Bank Indonesia mencatat undisbursed loan alias kredit nganggur di perbankan sebesar 2.490 triliun rupiah atau 21,52% dari plafon. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan penyaluran kredit perlu terus didorong untuk membiayai pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia mencatat undisbursed loan alias kredit nganggur di perbankan sebesar 2.490 triliun rupiah atau 21,52% dari plafon. Meski demikian, penyaluran kredit perbankan masih sejalan dengan target hingga akhir 2026, yakni di kisaran 8 hingga 12%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan 2.490 triliun rupiah masuk dalam fasilitas pinjaman yang belum digunakan. Ia menilai penyaluran kredit ini perlu terus didorong untuk membiayai pertumbuhan ekonomi. Prospek ini didukung potensi dari sisi permintaan sejalan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau sering disebut undisbursed loan yang mencapai 2.490 triliun rupiah, 2.490 triliun rupiah atau 21,52%
dari plafon kredit yang tersedia. Sehingga perlu terus didorong realisasinya untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Kemudian dari sisi permintaan, Peri mengatakan minat penyaluran kredit perbankan masih longgar. Meski demikian, dana pihak ketiga atau DPK Industri Perbankan Nasional masih tercatat tumbuh 10,21% hingga Juni 2026. Tim Liputan, IDX Channel.